Ah, halo, selamat malam teman-teman semua. Saudara, selamat malam. Senang melihat teman-teman saudara lagi. Selamat datang di live Q&A lebih dalam lagi. Saya berharap bahwa apa yang kami sampaikan minggu lalu, apalagi apa yang saya sampaikan minggu lalu bisa menjadi sesuatu yang menguatkan bagi teman-teman semua. Dan live Q&A lebih dalam lagi adalah question. Halo, semoga sebentar. Saya harap sinyal saya aman. Apakah sinyal saya aman so far? Saya harap sinyal saya cukup aman. Tadi sempat saya lihat ada poor connection sedikit, tapi semoga tetap aman. So hari ini saya dan Pastor Umin Handayanto akan menjelaskan tentang apa yang saya bagikan kemarin minggu, dan semoga apa yang kami bagikan bisa jadi rema yang menguatkan bagi teman-teman semua. Dan tentang bagaimana di saat badai pasti berlalu, tapi pada waktu ada badai, biarlah kita bisa tetap ada langkah-langkah yang kita perlu miliki, maksudnya, dan semoga ini menguatkan teman-teman. Oke, saya undang Pastor Umin sebentar, mari. Ya. Oke, sedang diminta masuk orangnya. Accept. Ya, sebentar ya. Halo Selamat Pastor malam. Umin. Selamat malam teman-teman semua. Hai Om, gimana? Aman semua? Baik, aman. Ya, kita akan bahas tentang sharing saya yang kemarin tentang storms and relationship. Wah, luar biasa sekali. Saya suka sekali dengan sharingnya kemarin, Oh ya, thank God lah. luar biasa. Jadi sebenarnya apa yang saya bagiin itu sebenarnya melanjutkan apa yang Pastor Umin bagikan 2 minggu lalu, dan sekaligus apa yang Pastor bersampaikan minggu lalu. Bahwa saya tuh mulai dari Matius 7 ayat 24 sampai 27 tentang membangun fondasi ya. Bagaimana orang mendengar perkataan Tuhan sama orang yang bijaksana, yang bangun rumah di atas batu. Tapi yang nggak dengar di atas pasir, akhirnya kerusakannya hebat ya. Teman-teman dan saudara pasti tahu ya ceritanya ya. Tapi yang menarik, Pastor Rumin, saya tuh tertarik dengan statementnya Yesus bahwa Yesus itu kayak seakan-akan bikin susah murid ya, bahwa suruh muridnya untuk melakukan sesuatu yang agak mahal, costly ya, Iya, kayak rumah di atas batu itu kan sebenarnya kayak mahal, betul. Iya. lama, ribet dibanding pasir Aduh, ya, galinya juga gimana ya, berat sekali tuh gali-galinya juga pondasinya. dan pasti lebih lama. Nah, tapi kan maksudnya kadang kita renungkan lagi, apakah Yesus memang mau bikin muridnya ribet, atau memang sebenarnya ada yang lebih dalam dibanding itu, yaitu bahwa memang karena akan ada hujan, badai itu pasti ada, hujan Iya, badai iya. ada, dan makanya Yesus tuh justru bukan mau bikin muridnya susah, tapi justru supaya mereka bisa bertahan. Itu sih, Mm-mm. itu ya ayat ini yang selalu Itu jadi renungan. saya suka sekali dengan apa yang Pastor El bagi kemarin. Eh, Kalau kita pikirkan ya, banyak gereja kan sekarang kasih message itu yang enak di telinga, enak di hati, ya, bikin senang-senang gitu. Tapi nggak minta satu komitmen sungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya, ya. Yes, dan soalnya kalau enggak, masalahnya itu bukannya saya belajar bahwa menjadi pelaku firman bukannya karena Yesus mau nyuruh kita repot, tapi karena dia tahu badai pasti datang, kesulitan. Betul, Jadi sebenarnya itu sebuah tindakan pencegahan yang sangat bijak dari seorang gembala yang agung ya sebenarnya. Itu betul. kita. Nah, tapi saya berkali-kali saya juga ngobrol bahwa sebenarnya badai juga nggak sepenuhnya jelek. Nomor satu, saya belajar bahwa storm make things clearer. Ya, Badai buat sesuatu ya, jadi lebih jelas. Pada waktu sehabis hujan badai di Jakarta, saya ingat betapa akhirnya langitnya jadi bersih, udaranya jadi bersih, jadi kayak lebih betul, bau tanahnya jadi seger gitu. Jadi kayak banyak benar. jelas pada waktu setelah badai berlalu. Iya, polusinya Dan hilang ya. polusinya hilang. Dan saya pun, Ya. teman saya bilang bahwa, you know what Pastor, setelah saya ngelewatin badai kehidupan ini, saya jadi tahu siapa teman yang siapa bukan. Iya, 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 Orang yang setelah lewatin badai kehidupannya dia sadar siapa yang teman, siapa yang enggak, siapa teman yang stay sama dia, siapa yang enggak stay sama dia. Jadi kayak itu jadi kelihatan, bisa powerful itu menyaring pertemanan, menyaring orang-orang yang benar. relasi. Sebelum ada badai, kelihatannya semua orang baik-baik ya. Oh iya, katanya Setelah sempat badai datang, baru kelihatan mana the real friend.
Ya, betul. Makanya teman-teman silakan kalau mau cek, cek di question box ya teman-temannya kalau ada pertanyaan. Nah, yang kedua saya pelajari bahwa storm carry seed of life. Badai itu Hmm, membawa kehidupan. Saya hmm, tahu, kali-kali ngerenungin sih. Ini udah perlu ngasih dari lama nih Pak Romi. Semua orang pasti pengen yang langit selalu biru, cuaca selalu cerah, matahari selalu bersinar. Semua orang pengen punya hidup kayak gitu. Tetapi saya hmm. menemukan tempat di mana matahari paling bersinar, langit paling biru, cuaca paling cerah itu di padang gurun. Padang Panas di situ, iya kosong. gitu. Resang, nggak bisa tumbuh apa-apa, bisa Hmm, mematikan. Dan di situ yang saya selalu pegang bahwa apapun yang terjadi, saya rasa Tuhan itu tidak akan. Itu menurut saya pribadi, eh, berdoa pengen semua itu lancar-lancar dan cerah-cerah aja. Mungkin menurut saya ada doa yang paling Tuhan tidak akan jawab. Karena itu betul, padang gurun yang di hidup kita. Menurut saya sih gitu sih ya. benar, benar, Jadi benar. orang kita nemuin orang-orang hidupnya cerah. Satu, dia nggak bisa menumbuhkan apapun. Dia kurang kreatif. Dia problem solvingnya payah. Nggak ada sebuah kehidupan yang bisa lahir. Hidupnya kayak padang gurun. Nggak ada satu hasil pun bisa muncul di hidupnya dia. Iya, Tapi iya. orang yang pernah kena badai, bahkan sering kena badai. Saya ingat pada waktu di puncak saya datang, ternyata saya lihat bahkan dari aspal pun gara-gara sering hujan, ada tumbuhan bisa muncul. Bayangin nggak sih, Pastor Umin? Hmm, hmm. Hari hujan itu ada tumbuhan bisa muncul dari aspal. Di situ saya ngerasa bahwa wow, sebenarnya badai kalau kita bisa sikapi dengan baik ya seperti itu. Cukup kuat Iya, sebenarnya. iya. Iya, Tanaman bisa nembus aspal itu kan luar biasa ya. jadi tanaman bisa nembus luar biasa maksudnya itu seperti itu. Jadi bagi saya it's very powerful. Itu tuh yang saya pegang sampai sekarang. Makanya tiap kali teman-teman saya ngeliat badai, saya selalu ngeliat ini sebagai ya gue suka apa enggak ini membawa bibit kehidupan lah. Iya, iya. Itu sikap kita ya dalam dalam masuk dalam badai itu penting sekali ya. Kita tidak komplain, kita tidak marah sama Tuhan, tapi kita berusaha untuk mengerti maksud Tuhan di tengah-tengah badai itu seperti apa buat kita. Iya, jadi bagi saya kayak ya badai ya udahlah. Maksudnya saya juga nggak suka. Siapa yang suka badai? Tapi kadang mungkin pertanyaan kita perlu diganti dari kapan badai ini selesai, tapi diganti jadi apa kita setelah badai ini selesai. Saya rasa Amin. yang Amin. angle yang lebih apa ya produktif menurut saya Iya, 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 jauh lebih baik, iya. jauh lebih sehat. Dan nah ini yang saya paling suka nih apa khotbah Pastor Umin itu 2 minggu lalu kan membahas tentang di saat orang itu lagi dalam badai ada 3 hal yang harus dia miliki. Nomor 1 dia harus baca firman, kedua dia harus punya kehidupan doa, yang ketiga dia punya komunitas. Nah yang pas kemarin saya suka bahwa saya pakai analogi bola basket bahwa ada bola Hmm, basket kempes, ada bola basket yang solid. Nah yang hmm, kempes banting itu nggak naik ke atas, kalau yang solid pasti banting membal ke atas. Nah, saya betul, share bola itu sebenarnya bahannya sama, tetapi membedakan dia membal dan enggak itu bukan apa yang di luar, tapi apa yang di dalam. betul. Jadi Iya, bikin dia membal tuh karena ada tekanan dan kekuatan dari dalam dari bola basket itu dan ya bisa bounce back ya. bisa dia bounce back dan itu yang saya Iya, pelajari. Kalau misal kamu di dalam kamu nggak ada Tuhan, kamu kan kayak bola basket kempes itu jatuh ke bawah susah naik karena kamu nggak punya iya, pengharapan. Tapi benar. pada kamu itu punya Tuhan, bukan yang nggak bisa jatuh, kamu jatuh pun bisa bounce back maksudnya. So Iya, itu yang menurut saya tuh itu yang analogi yang saya ingat-ingat dari kemarin. Tapi saya juga belajar bahwa kemarin bola basket pun walaupun dia bisa bounce back pun tetap dia butuh ada di lingkungan bola yang ideal supaya bounce backnya makin sempurna. Kemarin kan iya, saya iya. mimbar ibadah ya, jadi nggak ideal tempatnya. Nah, lingkungan ideal tuh bicara community, lingkungan kita. Siapa yang kita taruh di sekeliling kita. Iya. Jadi teman, iya itu sih. Jadi teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan ya. Ini Kemarin saya suka dengan pastornya bilang gini, dalam masa badai terburukmu, it's okay to be single, but do not be alone. ya, Nah, itu bisa dielaborate lagi tuh. iya I sing like that. dalam masa badai seseorang itu single nggak punya pacar nggak punya siapa-siapa itu nggak apa-apa. Maksudnya bahwa kamu nggak perlu punya relationship apa gimana gimana, tetapi kamu nggak bisa sendirian. Bahwa yang penting tuh walaupun kita mungkin kalau buat yang cowok-cowok single gitu ya nggak punya pacar atau cewek nggak punya pacar tuh nggak punya kekasih gitu ya nggak apa-apa asal kamu jangan Hmm. alone. Nah
justru kadang kita butuh relationship yang lain kayak pertemanan, kita Ya. butuh hubungan-hubungan. Nah, hubungan itu yang saya share di dalam 2 ayat dan saya share dalam lima hal. Nah, jadi walaupun kamu single, kamu nggak punya pacar, nggak punya pasangan, tapi kalau kamu punya 5 relationship yang hasil perenungan saya ini, saya rasa kamu akan baik-baik saja menurut saya. Minimal Ya. kamu ada support system yang baik maksudnya. Dan Kadang-kadang punya pacar malah bikin stormnya malah malah tambah sulit ya. tambah gede, malah kadang-kadang malah tambah gede, dia nggak forum kita malah berantem, jadi ya kayak gitu-gitulah. Nah, jadi Betul. nah, ada 5 hubungan yang saya kemarin share bahwa saya ambilnya sih sebenarnya dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dan Matius 22 ayat 37 sampai 39. Saya pakai Oh. akronim FAITH. Nah, ini nih. FAITH itu akronimnya nomor 1 follow, terus stand, sit, reflect, sama humbling. Humbling, jadi kayak kalau dalam bahasa Indonya itu kayak follow itu ikut, stand itu berdiri, sit itu duduk, reflect itu bercermin, humbling itu berlutut. Jadi kayak diri, memberimu ide itu merendahkan diri. Nah, dan saya percaya bahwa 5 hubungannya adalah 5 hubungan yang kita perlu, kalaupun nggak punya ya kita perlu kejar maksudnya. Kita perlu miliki hubungan seperti ini. Nomor 1 adalah ikut. Ini bicara kita nasihat siapa yang kita ikutin. Bagaimana kita ini butuh punya mentor atau lebih, mungkin nggak usah pakai mentor, orang lebih senior yang lebih pengalaman dari kita, yang nasihatnya bisa kita pegang, ya mungkin sudah punya pengalaman hidup lebih banyak dari kita, ya mungkin gerak-geriknya bisa kita perhatiin, ya mungkin kasarnya sudah punya kehidupan yang kita inginkan, yang kayak gitu-gitu tuh. Ya. Penting, kenapa? Karena kita itu kalau kita punya hubungan seperti itu, nomor 1, kita itu akan terhindar dari banyak kesalahan. Tinggal belajar sama beliau. Maksudnya bahwa karena saya selalu bilang bahwa orang pintar itu bisa belajar dari pengalaman, tapi orang bijak itu dari pengalaman orang lain lah. Saya selalu bilang bahwa nggak perlu kena drugs dulu untuk bilang bahwa obat-obatan terlarang itu merusak, maksudnya kan. Benar. Kita bisa. Ya, jadi bukan hanya usianya lebih tua, pengalaman lebih banyak, tapi juga lebih matang ya. Lebih matang. Ya, karakternya matang, spiritualnya matang ya. Hanya maksudnya. Soalnya saya sendiri sangat cukup menghidupi hal itu. Pada waktu saya benar-benar serius pengen melayani Tuhan, benar-benar saya bakar kapal melayani Tuhan, saya banyak orang-orang lebih senior yang saya tanya, dan itu mereka sangat membantu saya untuk, nih nanti lu kalau begini lu akan begini, susahnya bakal di sini, apalagi kan orang tua saya juga hamba Tuhan kan, itu sangat membantu saya untuk tahu kira-kira ekspektasi apa yang saya harus atur pada waktu jadi hamba Tuhan. Itu membantu sekali maksudnya, bahkan saya berkali-kali bilang, seorang Musa pun membutuhkan seorang Yitro. Sehebat Musa, dia butuh Yitro. Bahwa Yitro lah yang membantu Musa untuk akhirnya mensistematis, mengorganize pelayanan dia, sehingga dia bisa lakukan banyak hal yang lain. Sehingga dia bisa milih, nggak semua yang harus dia lakukan, itu dia yang pilih. Betul, nasihat yang bijak ya, yang dapat dari Yitro ya. Nah, masalahnya orang-orang kayak gini nih jarang. Dikit. Orang-orang ini orang-orang sibuk. Jadi kalau ngejar mereka memang harus benar-benar kita harus pastikan bahwa kita itu sebegitu inginnya. Kita harus kayak mereka, jangan habisin waktu mereka, dan kalaupun kita datang ya kita harus ya persiapin diri dengan baik, maksudnya yang serius, maksudnya. Pertanyaan disiapin, maksudnya jangan ngabisin waktu mereka, karena waktu mereka juga nggak banyak, maksudnya. Mereka ini tinggi yang sebenarnya, dan kita harus hargai hubungan-hubungan ini, maksudnya, dan kita harus hormatin mereka. Nah, itu tuh saya banget sih, maksudnya sih. Iya, betul. Nah, that's very good. That's very good ya, dan biasanya mereka juga bukan orang nganggur, orang sibuk. Makanya gitu. Makanya mau nyari-nyari waktu pun kita harus make time, kita harus ikut waktu mereka, maksudnya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Karena mereka itu sudah merenggut kesuksesan. Mereka ada di jalan yang kita inginkan. Kita belum nyampe ke sana, mereka udah nyampe di sana. Jadi ya sudah, kita ikut mereka, kita harus tanya, kita harus belajar dari mereka. Nah, yang kedua itu duduk. Duduk itu bicara kita tuh nongkrong sama siapa, kita kongko sama siapa.
nah Kongko ini bicara kita, kalau misal tadi menurut saya tuh ikut kan bicara sama orang yang kayaknya levelnya tuh masih di atas kita, lebih senior. Ini yang seumur kita lah, yang Iya, di pergumulan di level yang sama kayak kita. Ini kayak orang-orang yang ya yang selevel aja gitu, maksudnya yang bahwa mm, yang di perjalanan yang sama, misalnya mm, misalnya kalau di generasi saya mungkin masih level-level manajer-manajer menengah gitu kan, yang masih mm. meniti karir di perusahaan, karirnya masih di middle, maksudnya belum belum masih belum naik banget, baru menikah, yang di level-level segitu. Nah, kita perlu punya hubungan-hubungan di level segitu, karena Benar, itu juga penting. Kalau kita punya hubungan benar. level juga menurut saya penting, karena apa ya? Itu tuh menurut saya bagus banget bahwa di Niwan kan ada secret marriage kan. Secret marriage Mm-mm. itu bahwa di situ mereka yang udah menikah di musim yang nggak jauh beda, mereka saling share pengalaman mereka, ini gimana gitu, gimana caranya gitu, kalau misalnya ada tantangan ini gimana, itu kan menguatkan banget menurut saya. Itu Benar, benar, benar. Jangan jangan malah gaul sama mereka yang kepengen punya nasib yang sama. iya Wah, gua gagal, lu juga gagal. Oh, nggak apa-apa deh, ya, gagal sama-sama. ya kita harus sama orang yang encourager, yang benar-benar bisa, Iya. kalau misalnya kita berhasil mau berbagi ilmu, dan kita juga jangan pelit bagi-bagi, maksudnya saling tukar informasi, tukar wisdom, kan yang sumber Mm-mm. kan, pengalamannya beda-beda tapi di level yang sama, maksudnya itu tuh menurut saya penting. Memperkaya, iya, memperkaya ya. Memperkaya. Mm. Dan yang ketiga adalah berdiri. Nah, Mm. ini menurut saya kalau misalnya tadi itu levelnya, kalau ikut itu kita ngikutin orang, berdiri itu kita diikutin orang. Nah, kita sudah mulai lama-lama pengalaman banyak, disitulah kita mulai berbagi sama orang. Perjalanan kita dengan Tuhan, Mm. pengalaman Mm. kita, wisdom Tapi yang ada kita. resikonya loh tuh, Pastor. Ada resikonya. Ya, Kalau kita banyak berbagi sama orang, Tuhan lihat kita ini bisa jadi sumber berkat. Dia dikasih storm lagi dalam hidup kita supaya pengalaman kita makin banyak. Makin kita bisa berbagi. kita bisa berbagi. Iya, itu betul sih. Aduh, Nah, yang nggak enak. Terus, karena saya belajar gini, ada sebuah fenomena di Israel yang saya pegang. Saya lupa ngomong tuh, Pastor Umin. Saya lupa ngomong. Ada sebuah fenomena namanya Laut Mati di Israel. mm, Laut mm. Mati adalah sebuah fenomena menarik, karena itu laut menerima banyak air dari manapun, tapi dia tidak mengalirkan kemana-mana. Nah, Akhirnya wisdomnya banyak, dia mm-mm. saking banyak ya, dia tidak ngalirin, akhirnya mati. Banyak yang Semua mati. yang masuk juga ikut mati. Kemarin ikut bisa ikut mati. Ya, binatang ikut mati, ikan mati, tumbuh-tumbuhan mati. Dan makanya dari situ kita itu memang perlu untuk, Tuhan memang desain kita, selain kita Tuhan kasih pengalaman, kita memang harus berbagi supaya Hmm. kita, keuntungan kita sendiri. Nomor satu, kita nggak jadi kelewat mati. Nomor dua, biar menurut saya itu membantu sekali bagi saya untuk punya hidup yang lebih accountable. Ya, Kalau orang udah ngeliatin kita kan mau bikin dosa, mikir juga kan. nah, benar. Dilihatin sama orang, Liatin semua, diikutin sama orang, diperhatiin sama orang. Oh, itu dosa. tanggung jawabnya gede tuh. Iya, kan bikin dosa mikir juga kayak, Iya. udah tergoda, aduh ngikutin gue banyak, males lah. Iya, jadi Iya. saya pun ngelihat bahwa di firman Tuhan itu ada, Paulus dulu kan berguru sama Gamaliel. Habis itu dia tuh Hmm. kan Timotius. Ya, Hmm. bagi saya kita pun butuh punya orang-orang yang kita transfer ilmu kita. Karena kita pun juga, saya belajar bahwa ngobrol sama lebih muda juga bantu saya punya insight baru, jujur aja sih. Iya. Iya. Jadi Ya, Timotius saja disuruh ngajar lagi kan sama Paulus kan? memang kita Ya. harus gitu. Menurut Iya. saya pemulihan sejati bahwa, dan yang menarik adalah memang justru gini, kita tuh jangan tunggu sempurna dulu. Justru kita yang harus berbagi. Walaupun kita Iya. nggak sempurna, kita coba yang kita punya, kita bagiin ke orang. Nanti Tuhan Ya. tambahin lagi. Badai juga sih emang sih. Kapan mau sempurnanya ya? Kalau Iya, kita nunggu-nunggu sih. iya. Saya sih cuma bisa, saya itu yang saya pegang bahwa oke, Tuhan nggak cari sempurna, Tuhan mau cari yang penting saya membagikan apa yang saya tahu, apa yang perjalanan saya dengan Tuhan, that's all. Itu sih. Mm, 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 mm. Saya rasa itu Ya. yang nah, yang keempat itu juga, hubungan yang keempat itu reflect, merefleksikan. Itu kayak saya nangkep itu kayak
hubungan dengan diri kita sendiri. Badai itu membuat kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Karena Hmm, nggak mengubah kita, tapi membuat kita lihat siapa diri kita. Maksudnya kayak Ayub gitu. iya, Begitu iya. Ayub badai, dia jadi sadar siapa dirinya dia. Karena saya Hmm, belajar mau relationship itu pun kadang di dalam badai tidak semua akan hadir terus. Jadi kadang kadang ada waktu kita belum bercermin. Kita perlu iya, lihat apa orang di depan ini, dan kita perlu belajar bahwa ya kita harus mengacak lah bahwa siapa orang ini sebenarnya dan kenapa Tuhan ini terjadi di hidup kita, dan apa yang kita bisa pelajarin. Kita perlu belajar lihat kelebihan kekurangan kita perlu belajar lihat diri kita dari perspektif Tuhan. Dan bagi saya reflect itu betul, betul, betul. Itu kalau kalau menurut saya ada dua hal sebetulnya. Kita mm, jadi makin mengenal siapa diri kita dan makin mengenal siapa Tuhan kita. nah itu yang kelima tuh. Iya, Itu, iya, nah, lutut, hubungan yang kelima, bahwa kalau udah iya, kita berlutut, kita humble ourselves, kita merendahkan iya. diri di situ. Karena Ayub pun gara-gara itu jadi kenal Tuhan. Jadi bagi saya kayak, nah, makanya bagus ya 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7 bilang, sebab itu rendahkan dirimu di bawah tangan Allah yang kuat, supaya ia Iya, meninggikan kalau iya. sudah kalau sudah waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab ia mempedulikan. Bagi saya, Ini ayat bagus sekali ya. oh bagus banget, Bagus bagus. sekali ini. Iya. Jadi kita yang secara intensional merendahkan diri. Kita kan punya dua pilihan, entah Tuhan yang rendahin atau kita merendahkan diri. Mendingan yang kedua sih Sya, menurut saya. sya. Iya benar. Mendingan yang kedua, rendahkan Iya, diri, depan iya. Tuhan, gak usah tengil. Jadi kayak ya sudah, maksudnya bagi saya kayak just accept it, maksudnya bahwa ya memang kita ini nggak tahu maksudnya. Dan ya udah, ada lima lima hal itu. Dan kenapa? Karena disinilah menurut saya momen-momen di mana kita itu perlu belajar untuk mempercayai apa kata Tuhan tentang kita. Di Iya, sini kita perlu iya. benar-benar, karena badai-badai itu biasanya, badai itu akan bikin segala kepunyaan kita tuh juga menghilang. Banyak orang sakit Hmm, badai, kesehatan yang menghilang, terus pekerjaan yang menghilang. Nah di situ kita sadar bahwa yang kita miliki nggak ada yang sempurna. Kita cuma punya Tuhan. betul. Iya, Berhargaan kita bukan karena apa yang kita kerjakan, tetapi siapa yang menciptakan kita. Walaupun susah ya, kita ini laki-laki ini nempel banget kayak sama pencapaian kayaknya. karir, Iya, kesuksesan. Waduh, kayaknya bisa jadi berharap Tuhan kedua tuh. ya, tapi ya sudahlah bagi saya kayak ya kita itu jadi masa kita belajar bahwa ya mau nggak mau kita harus terima bahwa memang Tuhan itulah Tuhan, bahwa kita harus pada dasarnya pengharapan kita bukan di karir, karena karir pun suatu saat akan hilang. Maksudnya bahwa Betul. Yun, yang dulu kita di masa jaya kita akan ya tidak seperti dulu lah maksudnya kan ya. Kemarin kan Pastor El kan ngomong, orang kalau gajinya tinggi sekali juga kalau pensiun hilang, waduh nyinggungin saya nih. Oh gitu ya, maaf. Ya, tapi masa emang ya Tapi kenyataannya emang dia kenyataannya memang kalau udah pensiun nggak dapat gaji. Walaupun dulu gajinya gede banget. ya pokoknya pencapaian kita begitu udah pensiun selesai di situ. Makanya kita, menurut saya kita perlu punya pengharapan lebih besar, maksudnya bahwa Ya, kita taruh pengharapan kita di situ. Tapi pengharapan kita ya siapa yang menciptakan kita. Kalau nggak kita down. Masa orang pensiun harusnya bisa nikmatin jadi down, jadi merasa nggak berharga, betul, nggak worth it juga. betul. Iya sih. Iya, 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 iya. Masa kita finish strong malah jadi kita kayak finish depressed gitu. Saya juga merasa itu enggak sayang maksudnya. Iya, Iya. jangan karena kesuksesan masa lalu Mm-mm. membuat kita depresi pada masa sekarang. Iya. Jadi Ya, jadi kayak jangan sampai lah, maksudnya itu udah musimnya, sekarang kita di musim berbeda. Ya udahlah, nimang cucu, kerja, teks, maksudnya nggak usah gitu-gitu banget. iya. Ya make time banyak hal lah maksudnya. Itu Mm. beda lah maksudnya lah. Nah, teman-teman bagi yang mau bertanya, silahkan tanya di question box ya. So far nih belum ada pertanyaan nih. Apakah teman-teman so far apa nangkep atau nggak nangkep atau gimana gitu. Nah, makanya saya tutupnya kemarin dengan apa ya? Kata akronim faith itu, faith Ya, start, iman dimulai saat when we
follow the advice of wise righteous people. Saat kita ngikuti nasihat dari orang benar yang bijak. Kedua, kita stand in the way of the righteous. Kita berdiri, kita punya prinsip yang seperti orang benar. Terus kita duduk kongko sama encouragers, ngobrol sama orang-orang yang menguatkan kita. Yang keempat, kita reflect on who we really are. Dan kelima, kita humble ourselves before the Lord. Iya. Jadi saya itu sesuatu yang menurut saya powerful dan itu indahnya di situ menurut saya bahwa. Nah, menurut saya memang 5 hubungan ini saya nggak tahu ya Pastor Umen ya, Om. Nggak semua orang mungkin nangkap bahwa 5 hubungan ini penting, tapi bagi saya ini hubungan layak diperjuangkan sih, menurut saya. Iya, iya. Karena ini sebetulnya satu, sebelum badai datang kita udah mempersiapkan diri. Pada waktu di tengah-tengah badai kita punya perlindungan, kita punya community yang melindungi kita mengenal Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Ya itu sebetulnya jadi sesuatu yang bisa sangat menguatkan pada saat-saat kita menghadapi masa sulit dalam hidup kita. Betul. Ya. Itu masa-masa itu memang sangat powerful sih. Jadi kayak bagi saya di masa-masa itu memang nggak semua orang juga akan selalu stay sama kita juga. Tetapi setidaknya kalau punya 5 hubungan itu jadi kita punya 5 hubungan itu minimal kita akan ya punya support system lebih lah maksudnya lah. Karena di masa badai itu sendiri itu berat sih. Iya. Jadi dan juga mengajarkan kita supaya nggak jadi egois, jadi sombong ya. Waduh, gue bisa segala sesuatunya diatasin sendiri gitu loh. Iya, karena kenyataannya yang kita nggak bisa lakukan. Nggak bisa. Jadi maksud saya itu aja sih, itu yang saya pelajarin. Teman-teman yang baru datang, silakan kalau ada pertanyaan, silakan masukin di question box. Ini saya tahu ini statement angle perspektif yang sangat unik ya. Saya ngedalaminnya soal relationship ya. Bagi saya ini memang perspektif yang sangat unik, tapi memang kita butuh perspektif ini supaya kita tuh jadi ada langkah praktis ya dalam membangun hubungan. Karena kalau berdoa sudah pasti berdoa, harus berdoa. Baca firman udah pasti baca firman, ikut Bible study. Tapi hubungan-hubunganmu itu juga perlu kamu miliki maksudnya supaya ini membantumu juga maksudnya. Ya. Itulah. Oke teman-teman, ada yang nanya? Soalnya kalau nggak ada yang nanya nih ribet juga ya. Baru setengah jam. itu mungkin gini ya Pastor El ya, bagaimana caranya kita itu bisa memanage diri kita di tengah-tengah sukses. Kita tuh cenderung kan mau sombong kan. Ya, kita sukses dalam karir, sukses dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Itu ada kecenderungan, waduh gua tuh ada sense of achievement gitu loh. Nah itu bedanya dengan merendahkan diri, nggak sombong tuh gimana tuh? Menurut saya sih semua dimulai dari kita mengerti bahwa ini bukan punya kita ya. Menurut saya semua dimulai dari bukan punya kita, bahwa ini ya kita hanyalah pengelola, kita hanyalah penilik dan apa ya, bagi saya nggak. Kita dipercaya aja ya sama Tuhan ya. Kita dipercaya. Saya kalau mikir ya, saya kalau boleh jujur mikir-mikir sampai sekarang tuh saya Tuhan izinkan sampai di posisi seperti ini ya, bukan posisi tertinggi juga, cuma Tuhan izinin saya di posisi ini. Saya ngerasa kayak terlalu banyak favor Tuhan juga di hidup saya, jadi agak sulit juga ya maksudnya. Kayak saya tuh kayak bingung juga sih, kayak sampai detik ini kalau kadang orang nanya ke saya kayak wah you luar biasa ya, saya merasa ya thank you, tapi saya nggak masukin ke hati. Maksudnya saya sampai detik ini I'm still the same person, bahkan sebelum saya dipercaya Tuhan saya masih orang yang sama maksud. Jadi bagi saya biasa aja gitu, dan semua dimulai dari mengerti bahwa siapa yang punya sih sebenarnya sih. Kalau dari teman juga pasti tahu banget menjadi titipan lah ya sebenarnya. Iya. Sih. Tapi, I don't know, Pastor Umin gimana? What do you think? Maksudnya kan di posisi dulu selain hamba Tuhan juga di CEO di perusahaan yang sangat tinggi, gaji gede banget, itu besar kepala kan mungkin banget kan, sangat mungkin jadi seseorang yang sangat besar kepala gitu, maksudnya kan ada waktu-waktunya, saya tuh merasa saya tuh hebat gitu loh.
ada waktu-waktunya saya tuh merasa saya tuh punya such an achievement yang wah nggak dicapai sama orang lain ya. Dapat publisitas yang begitu luar biasa, masuk ke koran, masuk ke TV, masuk ke majalah segala macam. Wah kayaknya it's like the world is evolving around me gitu loh. Waduh. Tapi pada saat-saat seperti itu tangan Tuhan turun. Nah itu yang nggak enak, yang sakit. Aduh, kalau dipikir-pikir itu Tuhan itu nggak ninggalin kita sendirian loh. Kalau kita udah mulai keluar dari rel ya, tangannya neken dan itu berat sekali. Itu sangat menyakitkan. Berat Ya, berat. Jadi makanya tadi seperti Pastor El bilang, rendahkan dirimu gitu loh. Jangan sampai nungguin Tuhan rendahin. Itu benar, karena saya udah berkali-kali dalam hidup saya mengalami direndahin sama Tuhan. Sakitnya luar biasa. Dengan jangan deh. Tembus aja. Iya, Soalnya kalau Tuhan yang rendahin nggak enak sih menurut saya, kayak udahlah. iya, Tapi memang dalam posisi manapun kita harus terbiasa jaga hati. Kadang memang apa ya? Bayangin nggak sih kalau misalnya saya bicara depan ribuan orang, tiba-tiba orang kayak tepuk tangan, mengaminkan, dan mereka meresponin dengan luar biasa kan? Pahala tuh gede juga sih. Tapi iya. setelah pikir juga, oh no. Ntar daripada gue diketok mendingan enggak deh. Tapi itulah bagusnya kalau kita pada waktu malam, kita sendiri, kita mau tidur, terus kemudian kita berdoa, kita merenungkan apa yang terjadi hari itu, Roh Kudus tuh ngobrol sama kita. Ya, betul. Ya. Saat Tadi kita tuh lu tuh siang itu begini, tau nggak? Tadi betul waktu khotbah tuh begini. Tadi tuh waktu ngomong itu begini. Roh Kudus terus ngomong sama kita. Oh iya. Itu Ya, masa-masa malam itu di hotel dari satu kota, kadang saya reflect gitu, maksudnya kayak ya. terus kayak saya dikasih impresi kayak, kenapa saya ngomong kayak gitu tadi ya? Aduh, kenapa ya? Kok kedengarannya nggak enak kayak sekarang ya? Saya kadang Hmm, reflect, kadang saya ngerasa banyak banget omongan yang saya sesalin. Tapi kadang ada waktunya Roh Kudus kayak kasih saya impresi, mau next time lu jangan ngomong kayak gitu. Tapi iya. ngomong nggak, memang itu secara intensional perlu ngomong gitu. Omongan kamu tuh tadi nyakitin orang loh. Bikin orang bisa jatuh jadi batu sandungan loh. Wah, itu Roh Kudus tuh ngomong gitu. Saat-saat kita sepi. Ya, Ya. jadi makanya kadang di saat saya ada menyukai di saat-saat saat saya selasa melayani di kamar hotel sendirian, karena saat suara itu tenang, saat itu tidak berisik, di situ saya bisa dengar suara atau impresi yang harus saya dengar. Hmm, Those iya, impressions, holy impressions, adalah impresi-impresi memang saya butuh dengar. Jadi kadang saya duduk, iya, saya ngerti, tadi tuh gereja gimana ya, saya belajar apa tadi gitu ya. Oh kayak gitu ya. Ini apa yang saya bisa dapetin ya dari buat iya. saya itu. Kalau udah digitu-gituin juga bandel juga ya, terpaksa Tuhan bilang, nih lah gua kasih satu jari gua aja biar rasain dikit gitu. Iya. Hmm, Nah, itu yang saya pelajari. Nah ini ada pertanyaan. hmm. Akhirnya Nat bagus deh ngomongin deh. Ada statement mengecewakan. Bagaimana caranya untuk mengatur ekspektasi? Wow, very good questions. Pastor Umin mau ngomong atau saya dulu yang ngomong? Pastor El dulu aja ya. Kalau saya selalu mempercayai begini. Ini yang sangat saya percaya bahwa hubungan di dalam saya pakai analogi bahwa hubungan dengan manusia itu penting, tapi hubungan dengan Tuhan jauh lebih penting. Saya selalu analogikan hubungan itu seperti pada waktu saya keluar, saya bawa smartphone saya harus bawa dua hal. Satu, saya harus bawa power bank, dan saya harus bawa charger. Hmm, Nah, charger power bank itu sesuatu yang penting. Kalau misalnya saya lagi kepepet, saya bawa pakai power bank untuk bisa sementara ngisi dari handphone saya. Tetapi sebenarnya power bank tidak akan pernah bisa menggantikan charger. Nah, dan kadang kalau misalnya ada tempatnya yang tepat gitu ya, mendingan saya colok charger dan disitulah sumber saya. Nah, kadang saya selalu berpikir bahwa hubungan manusia itu seperti power bank. Dibutuhkan di saat darurat tuh butuh. Karena kalau misalnya kita down kan kita butuh kan darurat, ngomong sama orang yang bisa dipercaya. Maksudnya gimana? Maksud kita butuh nasihat. Itu power bank itu sesuatu yang sangat darurat. Tapi saya percaya bahwa power bank tidak bisa menggantikan
charger handphone yang asli maksudnya. Amin. Colok. Betul. Karena apa? Karena saat power bank itu kita cuma pakai baterai doang. Tapi pada waktu kita nyolok di charger, colok di listrik, itu kayak kita terkoneksi dengan sumber. Ya sama lah kayak Benar. hubungan manusia itu kayak power bank, tetapi pada waktu kita benar-benar bisa, ya sudah terkoneksi dari sumber dengan Tuhan. Jadi ya ekspektasi adalah bagi saya manusia itu power bank, Tuhan itu charger. Udah gitu aja. Itu dari saya sih. Benar, benar, benar. Kadang-kadang kita seringkali dalam kehidupan kita tuh ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk berbicara sama kita. Dan nggak selalu orang Kristen yang Tuhan pakai. Kadang-kadang justru bukan orang Kristen yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita gitu. Nah, orang yang nggak kenal Tuhan aja bisa ngomong begitu, apalagi kita yang udah kenal firman Tuhan gitu. Kita harus mempunyai satu level yang lebih murni, lebih bagus gitu loh. Tapi Betul. bagaimanapun juga, sehebat-hebatnya pun kita baca buku tentang pengalaman-pengalaman orang seluruh dunia sekalipun, dengar nasihat orang yang terbaik di seluruh dunia pun, tapi kalau kita nggak dengar nasihat yang murni dari firman Tuhan, dan punya hubungan doa yang langsung dengan Tuhan, pasti Berat. kita akan prematur. Betul. Kita akan kerdil. Betul. Nah, hal-hal Ya, seperti itu sangat dibutuhkan. Jadi ya, kita atur ekspektasi 4 relationship pertama itu kayak power bank, relationship terakhir itu yang kayak charger handphone. Nah, ya, kamu juga harus pintar-pintar. Kalau misalnya di posisi penting, posisi berat ya mau nggak mau charger, nggak ada tempat nyolok gitu. Tapi power bank. Tapi kalau bisa di tempat nyolok, silakan dicolok. Itu lebih baik. Waktu kita udah make time untuk itu. Makanya kadang, nah ini yang saya percaya, kadang kalau kita nyolok di charger itu pun kadang kita butuh waktu. Kita butuh waktu dan kita nggak bisa bawa kemana-mana. Nah, itulah hubungan dengan Tuhan. Kadang memang kita perlu make time. Makanya kita diam, duduk, berlutut, nunggu suara Tuhan. Ya kayak nge-charge aja gitu. Tapi kan power bank kan jalan sama jalan. Iya ya, ya kayak gitulah. Tapi chargernya mungkin tidak akan sepenuhnya ya sesempurna itu. Ya, tapi kok punya dua-duanya kan lebih baik. Nah, itu mentalnya menurut saya perlu ke situ sih arahnya. ya, 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 betul, betul. That's a very good question, sir. Very good question. Keren, Nat. Bangga. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Nah, Pastor, bagaimana caranya membedakan suara hati dengan suara Tuhan? Nah, Pastor Umin silakan. Hmm, hmm. Ini pertanyaan luar biasa, bagus sekali. Ya, bagus ya. Bagus sekali. Suara hati dengan suara Tuhan. Kalau kita nggak sering-sering dengar suara Tuhan, kita nggak sering-sering doa sama Tuhan, kita nggak sering-sering berkomunikasi dengan firman Tuhan, kita bingung ini suara hati kita apa suaranya Tuhan. Ya, sekarang ini kalau Pastor L sering dengar suara saya nih, walaupun saya ngomong dari balik pintu tahu, wah ini Pastor Umin yang ngomong. Banget. Jadi kalau udah sering dengar suara saya, itu tahu itu suaranya punya saya. Tapi kalau nggak ketemu 20 tahun saya ngomong, wah ini suaranya siapa ya di balik pintu, nggak kenal lagi. Jadi sebetulnya kita itu harus sering-sering dengar suaranya Tuhan di dalam hidup kita. Suara Tuhan dari mana? Dari firman Tuhan, dari doa kita dengan Tuhan. Dari situ nanti kita bisa membedakan antara suara kita sendiri dengan suaranya Tuhan. Oh, saya sangat setuju. Nah, pernah studi kasus. Saya pernah ini bagi teman-teman siapa tahu selain dari Pastor Umin, saya share apa studi kasus saya. Suatu saat ada orang yang gini, dia bertanya bagaimana cara membedakan suara Tuhan dan suara hatinya. Nah, dia cerita gini, pernah ada suatu orang tiba-tiba ngomong bahwa saya ngerasa Tuhan tuh kasih impresi ke saya, Tuhan bicara sama saya, dan saya yakin itu suara Tuhan. Dan saya bertanya, gimana lu bisa yakin? Dia bilang nomor 1, somehow ini sesuai dengan firman Tuhan. Dia senang baca firman Tuhan. Yang kedua, sama suaranya ini impresi di hati saya tahu saya bukan orang berpikir seperti ini. Ini bukan saya tahu diri saya bukan orang berpikir modelnya kayak gini. Ini sesuatu yang bukan. Dia bilang gitu. Jadi kayak impresi yang didapatkan itu dia tahu, karena dia tahu mungkin dia kenal dirinya, dia tahu cara berpikirnya dia menyadari bahwa ini bukan gue yang mikir kayak gini, ini pasti ada suara dari luar nih. Dan ketiga, dia bilang impresi suara ini
menyuruh saya melakukan hal yang saya tidak suka. Mungkin Iya. bener, Jadi tapi suara Tuhan tuh belum tentu suruh kita melakukan sesuatu yang kita suka ya. belum tentu. Kadang bisa Iya. kamu minta maaf sama dia, kamu ngampunin dia. Kadang kayak ada atau minta atau kamu nanya sama dia. Bagi saya kayak Hmm. gitu, gitu ya. Jadi kayak saya juga karena setelah argumennya dia apa yang dia share di situ saya mikir bisa dari situ masuk akal juga ya. Iya ya, kadang kan ya kita kan tidak selalu dalam jalur yang terbaik kan ya. Kita juga Hmm. tidak jalur kita yang terbaik, kadang kita juga bisa dengar, kadang suara Tuhan yang Tuhan kasih di hidup kita juga mengoreksi kita dan mengajak kita untuk melakukan hal-hal sebenarnya kita mungkin belum mau lakukan. Itu yang Ya. itu pengalaman sih, tentu tidak ada di Alkitab, cuma kayak masuk akal juga sih. Iya. Iya. Dia nggak nabrak Iya. firman kok. Ya itu sih. Iya. Nah, itu oke, semoga terjawab ya Duyantar ini ya. Itu aja. Oke, teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin kalau misalnya sudah tidak ada yang bertanya, ya nggak apa-apa sih, Pastor Rumin. Apa kita sudahin aja? Kita udah 40 menit lebih gitu. Sisa 4 menit lagi. Iya. Kita ngomongin. Tapi ya, saya sih pengen doain teman-teman semua supaya badainya bisa berlalu di hidupmu ya. Tapi jangan lupa untuk melihat badai dari sudutnya Tuhan. Ada yang mau doain nggak teman-teman? Ada? Kalau ada yang mau doain silahkan ditulis maksudnya gitu. Ya itu sih. Pastor Umin mau ngomong penutup terakhir. Habis itu kita doain teman-teman di sini. Iya. Seperti tadi Pak Sorel bilang bahwa badai itu pasti datang. Jadi di tiap season daripada kehidupan kita pasti ada badai. Ya entah kita sedang ada dimanapun, dalam relationship seperti apapun dalam hidup kita pasti akan ada badai. Ya jadi kalau nasihat yang paling bijak adalah yang seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya dengar firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan itu nggak gampang loh, itu perlu latihan. Perlu juga setiap hari ya, perlu juga melakukan day by day, bit by bit terus ya, sampai Tuhan tuntun melakukan sampai akhirnya kita itu satu saat kita masuk dalam satu badai yang paling berat sekalipun kita merasakan kok bisa mengatasi gitu loh. Bayangkan kalau beberapa tahun yang lalu nggak biasa melakukan firman Tuhan kena badai seperti itu, wah kita udah hancurnya luar biasa gitu. Tapi karena kita tiap hari mempraktekkan firman Tuhan, kita jadi kaget, kok bisa ya bersama Tuhan saya menjalani hal yang seberat ini gitu. Betul, karena memang melakukan firman Tuhan juga butuh wisdom sih, butuh ada hikmat tersendiri. Kadang kadang pas dilakukan salah sasaran gitu kan. Oh kan jadi gini hasilnya, apalagi di pelajaran perlu ada gini-gini. Ya. Itu yang orang tuh suka lupa. Maksudnya kayak orang bilang, saya sudah lakukan firman Tuhan kok masih belum berhasil juga. Ya karena memang ada hikmat ya. Ada hikmat mengaplikasikan firman Tuhan. Ini menarik nih. Ini saya mau tutup ada sharing ini. Ada suatu teman saya yang dia kasih perenungan bagus banget tentang bagaimana anak Tuhan itu bisa bisa berdampak di masyarakat. Jadi dia gini, memang untuk anak Tuhan itu bisa hidup di lingkungan yang tidak mudah. Sebenarnya ada dua cara. Nomor satu ada cara Daniel. Daniel kita udah sering tahu kan, tidak menajiskan diri. Habis itu kayak dia perapian menyala-nyala, dimasukkan gua singa, tetap radikal mengasihi Tuhan. Sebenarnya ada cara yang kedua dan teman saya menarik ya, itu cara Esther. Cara Esther. Nah, jadi Esther itu beda tuh. Esther beda banget dari Daniel. Esther itu di masa dia di posisi itu dia diem aja. Dia masih mencari momen untuk dia ngaku dia tuh orang Yahudi. Dia kadang kayak hikmat bener-bener kapan dia banyak berdoa, gimana caranya ya karena dia terdesak. Tapi tetap lewat hikmat pun pelan-pelan tapi pasti dia berhasil menyelamatkan bangsanya. Jadi ada momennya memang kita harus vokal sama iman kita seperti Daniel, ada momennya kita juga harus bijak seperti Esther. Nah, saya keren juga ya. That's a good angle. Iya. Tergantung daripada situasi yang dimana Tuhan tempatkan kita ya. Iya. Kadang kita perlu lihat juga maksudnya. Nah, jadi bagi saya
itu Roh Kudus tuntunnya di situ. Ya, bagi saya, Ya. absolut. Oke, teman-teman, ada yang mau doain? Kalau misalnya nggak ada yang mau didoain, ya sudah. Pastor Rumin minta tolong doain buat teman-teman yang Oke. kena. Ya. That's good. Ya. Mari kita. Tuhan, kami berterima kasih untuk conversation pada malam hari ini. Bersyukur untuk pertanyaan-pertanyaan yang indah yang Tuhan telah izinkan untuk kami share bersama-sama pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan banyak yang mengalami kesulitan dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam kesehatan, di dalam banyak hal-hal yang lain. Tapi kami percaya Tuhan bahwa apa yang sudah mereka dengar, apa yang sudah kami share pada malam hari ini boleh menjadi berkat. Yang berdoa Tuhan menolong, memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, dan Tuhan memberikan jalan keluar untuk segala macam pergumulan yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, God bless you, Pastor Rumin. God bless you. Ya, God bless. Thank you.